Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar menuju ke Monumen Batu Candi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Supaya Rahman, absen 30. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alun Nasyamin, absen 22. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Gajah, absen 19. Perkenalkan nama saya Rifat Abdul absen 24. Perkenalkan nama saya Gadis Abdul Rahman, absen 15. Museum Bajra Sandi dibangun atas ide Gubernur Bali pada tahun 1980, yaitu Profesor Ida Bagus Matra. Arsitek yang ditunjuk untuk merancang museum ini adalah Insinyur Ida Bagus Gedeyatnya, yang merupakan pemenang kompetisi arsitektur museum ini pada tahun 1981. Desain unik yang dibuat oleh Insinyur Ida Bagus Gedeyatnya memiliki arti simbolis Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu dengan memiliki 17 gerbang pintu masuk, 8 pilar utama, dan ketinggian museum berupa 45 meter. Museum ini dibangun di tanah seluas 13,8 hektar dengan luas bangunannya mencapai 4.900 meter persegi. Selain museum ini, banyak juga candi di Bali. Pembangunan sejarah Museum Bajra Sandi dimulai sekitar 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1987 dengan peletakan batu utamanya. Halo. Ini juga ya di sini. Semua terdapat 4 patung kura-kura yang sama. Dipikir-pikir si anak guys, kalau turun-turun guys. Kita lanjut. Ketemu dengan patung kura-kura lagi. Yang bertanya
tak beritahu. Sekian, terima kasih. Di ruang diorama terdapat rekaman peristiwa-peristiwa bersejarah dalam bentuk diorama yang berjumlah 33 unit yang terletak di museum di lantai bagian tengah. Diorama-diorama ini menggambarkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di Bali dari zaman masa prasejarah, masa sejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan, dan masa perjuangan merebut kemerdekaan. Ayo kita pahami beberapa adegan yang dipanjangkan tempat perjuangan rakyat Bali diorama yang ada di ruang Madyaning Utama Mandala. Pulau Bali sekitar 1 juta tahun yang lalu diperkirakan telah dihuni oleh manusia purba yang disebut Homo erectus. Manusia purba memiliki pola hidup yang berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang banyak terdapat sumber makanan serta sumber mata air. Masa perundakian diperkirakan diawali sekitar 2500 tahun yang lalu. Ciri utama pada masa ini adalah mereka telah hidup menetap. Salah satu contoh penting peninggalan dari masa perundakian ditandai dengan teknologi pembuatan tembikar tanah liat dan teknologi melebur logam. Penemuan stupika tanah liat yang berisi mantra-mantra Buddha ditemukan di sekitar desa Pejeng dan desa Bedulu Gianyar. Hal ini diperkuat dengan penemuan prasasti dari bahan tembakau yang berangka tahun 204 Caka atau 882 Masehi, yaitu prasasti Yumo Pakatau yang berisi perintah para pemimpin masyarakat kepada alim ulama agama Buddha. RSI Markandeya adalah seorang pertapa dari Pegunungan Dieng, Jawa Tengah yang memperoleh petunjuk untuk melakukan perjalanan ke arah timur. Setelah sampai di Gunung Raung, Pegunungan Ijen, Jawa Timur, beliau membangun tempat suci. Dari Gunung Raung mengajak 800 orang pengikut menuju Bali Dwipa. Sri Kesari Warmadewa adalah salah satu generasi dinasti Warmadewa bergelar adipati yang memerintah Bali pada 914 Masehi. Dalam prasasti Blanjong disebutkan kemenangan Sri Kesari Warmadewa dalam menghadapi musuh di daerah Gurun dan Swat. Mahendra Datta, putri Raja Makutawangsa Wardana dari Kerajaan Galuh, Jawa Timur, menikah dengan Raja Udayana dari Wangsa Warmadewa di Bali, melahirkan Erlangga, Marakata, Pangkaja, dan anak bungsu. Hal ini masa keemasan kehidupan ketatanegaraan yang berlangsung tentram dan aman. Empu Kuturan, seorang pendeta dari Jawa Timur
yang datang ke Bali pada masa pemerintahan Sri Ratu Gunapriya Dharmapatni. Beliau dipercaya menjadi pendeta istana, pemimpin upacara sekaligus menjaga nilai adat istiadat. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Ngulesir yang berstana di Gelgel, penataan kehidupan Banjar semakin ditingkatkan. Setiap bulan diselenggarakan Paruman Agung para prajuru Banjar dengan memperbincangkan masalah adat dan kesejahteraan masyarakatnya. Sri Aji, anak bungsu, menggantikan Markatapang Kaja. Beliau melanjutkan sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat dari para pendahulunya. Tanah atau lahan pekeraman dibagi-bagikan kepada rakyat. Hutan dibuka untuk dijadikan sawah dan ladang. Dan pada zaman ini pula sistem subak telah diperkenalkan. Sri Asta Suraratna Bumi Banten adalah generasi terakhir dari Raja-Raja Bali Age yang memerintah di Istana Singa Mandawa di sekitar desa Pejeng Gianyar. Pada masa pemerintahannya, Sri Asta Suraratna Bumi Banten sangat giat membangun tempat-tempat pertapaan. Keberhasilan ekspedisi Gajah Mada dari Majapahit di Bali, maka dinobatkanlah Sri Kresna Kepakisan, seorang keturunan Brahmana dari Daha, Kediri, sebagai penguasa Bali dan membentuk dinasti dalam. Pada tahun 1380 Masehi, dalam Ketut Ngulesir, putra dalam Ketut Kresna Kepakisan dinobatkan sebagai raja menggantikan kakaknya. Dalam Watu Ringgong bertata menggantikan ayahnya yang bernama Dalam Ketut Ngulesir pada tahun 1460 berkat kebijaksanaan pendahulunya. Dalam Watu Ringgong dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan aman dan tentram. Kehadiran Dangyang Tirarta di Bali mengajarkan konsepsi Paramawisesa, menata sesana, dan membangkitkan kesejahteraan. Perjalanannya di Bali merupakan bagian dari Tirta Yatra. Beliau dari Gunung Ijen, Jawa Timur. Akibat tuntutan perubahannya semakin kuat, maka pusat pemerintahannya semula ada di Gelgel atau Swecapura, kemudian dibedakan ke Istana Semapura di Kulkung. Kuatnya pengaruh kerajaan Kulkung terhadap wilayah seluruh Bali memunculkan pusat-pusat kerajaan baru pada abad 17 sampai 19 Masehi yang berorientasi pada tahun 1846 Masehi. Pati Kerajaan Buleleng I Gusti Ketut Jelantik menolak penghapusan hak tawan karang di hadapan Raja Kulkung I Dewa Agung Putra. Kejadian ini menggambarkan siasat Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem yang seakan takluk kepada Belanda menandatangani perjanjian pada tanggal 9 Juli 1846. Setelah takluknya Buleleng, kerajaan Kulungkung yang kala itu diperintahkan I Dewa Agung Putra Kusamba telah memperkirakan akan menjadi sasaran Belanda. Sejak kekuasaan Belanda atas kerajaan Buleleng, selama itu rakyat Bali selalu mengadakan perlawanan.
Kejadian ini menceritakan pada tanggal 20 September 1906, saat itu kota Denpasar dihujani tembakan meriam Belanda dari pantai Sanur. Raja Bandung beserta seluruh keluarganya bertekad melakukan perlawanan sampai mati, yang dikenal dengan nama Peputan Bandung, dengan mempersenjatakan keris dan tombak serta berpakaian serba putih. Kerajaan Bandung jatuh ke tangan Belanda tanggal 20 September 1906. Belanda melanjutkan penyerangan ke Tabanan. Saudara perempuan raja yang bernama Sagung Wah melarikan diri ke desa Wangaya, gede di kaki Gunung Batu Karu. Dari desa ini, Sagung Wah menyusun kekuatan untuk menghadapi Belanda. Peristiwa ini diawali oleh Dewa Agung Jambe II, Raja Kulungkung, yang diminta untuk menyerah oleh Belanda. Permintaan itu ditolak dan Belanda mulai menyerang. Peputan Kulungkung terjadi pada 28 April 1908. Saat itu kerajaan Kulungkung menjadi lautan darah. Dengan didirikannya sekolah di Bali sebagai tuntutan politik etis Belanda, masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Beberapa golongan pelajar berinisiatif mendirikan berbagai organisasi sosial yang bertujuan untuk memajukan masyarakat Bali dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 19 Februari 1942, bala tentara Jepang mendarat di pantai Sanur untuk kepentingan pemerintah militer Jepang menghadapi sekutu. Hampir semua penduduk Bali diwajibkan untuk menanam kapas dan jarak. Guna mendukung logistik perang, para pemuda diajak bergabung dengan pembela tanah air. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta di Jakarta tidak segera diketahui oleh seluruh rakyat Bali. Berita ini disampaikan secara resmi oleh Mr. I Gusti Ketut Puja, yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sunda Kecil pada 23 Agustus 1945. Setelah secara pasti rakyat Bali mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka segera dibentuk badan-badan perjuangan yang dimotori pemuda pelajar seperti Ikatan Siswa Sekolah Menengah, Angkatan Muda Indonesia, dan Pemuda Republik Indonesia dengan tokoh-tokohnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, dengan bantuan dari pemuda Tabanan dan Bandung, Anang Ramli diperintahkan oleh Made Putu menurunkan bendera Belanda dan menggantikan dengan bendera merah putih. Mengetahui hal itu, tentara Belanda dari kapal Abraham Gresham menembaki pemuda yang mengakibatkan gugurnya Iketut Merta, pemuda dari Banjar Lilik Kundi. Pada tanggal 4 Maret 1946, terjadilah pertempuran laut antara pasukan Alri dengan Belanda di Selat Bali. Sebuah kapal Belanda dapat diledakkan dan tenggelam dan sebuah lagi kembali ke pangkalannya. Pertempuran yang berlangsung 15 menit ini memakan korban pihak Alri. Pada tanggal 18 April 1946, di Pakutan Kute diadakan rapat untuk merencanakan serangan terhadap Tangsi Nica di Kayumas. Tangsi Kayumas diserbu oleh pasukan yang dipimpin oleh Ida Bagus Japa dari jurusan timur dan utara. Tetapi naas, beliau sendiri gugur sehingga pimpinan diambil alih oleh Gusti Ngurah Kusuma Yuda sesuai dengan perintah dari markas besar tentara.
tanggal 6 April 1946 diadakan rapat di Munduk, Malang yang dihadiri oleh wakil-wakil dari PRI, Pesindo. Dalam pertemuan ini disepakati untuk membentuk Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bagian perang gerilya, induk pasukan DPRI memutuskan melakukan long march dari Munduk Malang menuju Gunung Agung. Pasukan induk yang dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Rai tiba di Tanah Aron. Kontak senjata tidak dapat dihindarkan hingga pukul 3 sore. Dalam pertempuran itu 82 tentara Nica tewas. Pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai tidak ada yang menjadi korban dan pasukan bergerak ke arah Buleleng. Pada tanggal 20 November 1946 terdengar letusan pistol dari Ngurah Rai sebagai tanda penyerangan terhadap serdadu Belanda. Terjadi baku tembak, banyak serdadu Belanda jadi korban sehingga pasukan mengejar dan keluar dari posisi pertahanan. Dan tiba-tiba Nica melakukan serangan dari udara yang mengakibatkan seluruh pasukan Ciung Wanara gugur kecuali seorang gusti yang berhasil diselamatkan oleh rakyat. Pada tanggal 14 Agustus 1958, pemerintah di Bali dipisahkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tingkat 1 Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pasar, dan sebagainya diselenggarakan oleh pemerintah. Monumen Bajra Sandi yang dibangun untuk mengenang perjuangan masyarakat Bali dari waktu ke waktu merupakan simbol kegigihan dan semangat pantang menyerah. Melalui monumen ini kita dapat menghormati para pahlawan dan merenungkan pesan pelestarian jiwa. Dengan mengimplementasi perjalanan monumen ini, eksistensi Monumen Bajra Sandi tetap terasa kuat. Ayo kita terus mempelajari dan menghargai sejarah yang terukis dalam karya-karya monumen ini sebagai pengingat akan keberanian dan ketahanan rakyat Bali. Terima kasih telah menemani kelompok kami dalam perjalanan ini.